berdakwah ini teman-teman, butuh ketenangan hati, kelapangan dada. Kita lagi butuh memperbaiki keadaan dia. Bukan bedain ya antara kita menyampaikan dakwah dengan kita menjelaskan sebuah hukum. Ada bedanya. Kalau misalnya ada orang mau melakukan perbuatan dosa dan dia sudah semangat untuk itu. Misalnya ada orang mau berzina nih. Dia udah pakai baju bagus, dia sudah pakai minyak wangi, dia sudah sudah naik mobil, sudah siap mau pergi berzina. Pada saat ini yang dia butuhin adalah dakwah. Bukan dia butuh penjelasan hukum. Kalau antum datang, jangan berzina masuk neraka. Ya. Itu Allah berfirman begini. Dia nggak bakal kena itu. Itu penjelasan masalah hukum. Dakwah itu adalah bagaimana menarik dia supaya tidak terjerumus. Ingat sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat laki-laki yang datang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau meninggalkan semua larangan agama, siap. Tapi izinkan saya satu, saya mau berzina. Di masjid nih, lagi banyak orang. Suaranya jelas, besar, sampai diriwayatkan. Sampai sekarang teman-teman dengar riwayat ini, waktu itu didengar oleh semua sahabat di masjid. Dia nggak tahu, dia bilang, ya Rasulullah, saya siap tinggalkan apa saja. Tapi izinkan saya satu, saya mau berzina. Apa kata Nabi SAW? Nggak boleh, Allah berfirman, zina itu begini. Nggak. Kata Nabi SAW, kau mau nggak kalau ibumu dizinai? Tidak ya Rasulullah. Sekarang kalau seperti bahasa gini, ada orang masuk dalam rumah, ibumu didatangin, lalu dia berzina di rumah. Kau mau nggak? Tidak ya Rasulullah. Adikmu perempuan? Tidak ya Rasulullah. Istrimu? Tidak ya Rasulullah. Bagaimana kau ridho dengan orang lain? Nah ini dakwah, beda. Kalau kita lagi hadir di kelas, ngajarin para mahasiswa, teman-teman yang siap nulis dalil, hukum, penjelasan hukum, supaya tahu hukumnya, itu lain. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, beda. Kita harus bisa itu. Ya. Jangan sampai salah faham ini teman-teman sekalian. Pernah ada masyarakat Taif, kota Taif. Mereka ini kan setelah penaklukan kota Mekah, sempat diserang oleh Nabi SAW. Tapi kuasa Allah belum dikasih izin Nabi SAW untuk menang pada saat itu. Sampai kata Nabi SAW, pulanglah. Karena Allah tidak mengizinkan kita membuka kota Taif. Pada saat itu teman-teman sekalian, waktu Nabi SAW pulang, pasukan pulang, tentu di kisah panjang. Tapi yang jelas waktu Nabi SAW balik, dan ini sudah saya jelaskan di kajian Sirah Nabawi. Waktu Nabi SAW balik ke Madinah, rupanya utusan Taif datang. Mereka bilang, ini kalau kita nggak masuk Islam, percuma kita nggak bisa keluar dari benteng, muslimin memata-matai kita, segala macam. Gitu. Baik, pergilah ke Muhammad. Datang utusan tokoh-tokohnya. Hai Muhammad, kami mau masuk Islam. Tapi, izinkan kami riba. Begitu. Kata Nabi SAW, Allah haramkan, nggak bisa. Gitu kan. Nggak bisa praktek itu. Kemudian, mereka pulang lagi musyawarah. Gimana nih? Baik, riba kita terima deh. Nggak usah dilakukan. Minta izin zina. Hai Muhammad, kami mau masuk Islam. Kami siap tinggalkan riba. Tapi izinkan kami berzina. Kata Nabi SAW, Allah haramkan. Nggak bisa. Kembali lagi musyawarah. Gitu kan. Hai Muhammad, kami siap beriman. Baiklah, kami nggak zina, kami nggak riba. Ada beberapa dosa disebutin gitu kan. Terakhir dia bilang, tapi kalau kami masuk Islam, ada patung kami di sana, kami nggak mau hancurin. Kalian saja yang hancurin. Kata Nabi SAW, baik, kalau itu nggak ada masalah. Saya akan utus orang ke sana. Diutus Amr bin As yang dulunya pemimpin Mekah, gitu kan. Juga mereka orang Taif tahu kalau orang ini penyembah berhala. Datang hancurin patung mereka. Setelah ratusan tahun mereka sembah sebagai Tuhan, akhirnya ditinggalkan oleh orang-orang tersebut. Tapi saksi bahasan sini bagaimana Nabi SAW memperbaiki keadaan mereka dengan menjelaskan kapan dibutuhkan jawaban yang tepat untuk dakwah, kapan dibutuhkan jawaban tepat untuk penjelasan hukum. Ya. Jadi sini teman-teman sekalian kita harus tahu, ya. Kalau ada teman kita mau terjerumus dalam kesalahan, pasangan hidup kita, anak-anak kita, bedain antara kita sedang membacakan sebuah pelajaran yang butuh dalil 1, 2, 3, 4, 5 karena orang siap mau mengetahui hukum. Kayak Bapak Ibu hadir di sini, siap mau tahu hukumnya apa nih, dalilnya apa, itu nggak ada masalah. Bedain dengan orang kalau dalam kondisi sudah mau berbuat dosa, mau bunuh diri, mau berzina, mau mencuri, ini butuh dakwah. Rangkul dia supaya jangan terjerumus, gitu kan.